Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 46. Orang-orang berkuda itu hampir tidak dapat menahan diri lagi. Tetapi mereka tetap menahan darah mereka yang mendidih. Mereka sadar bahwa mereka berempat tidak akan dapat berbuat banyak. Namun dengan demikian orang tertua di antara mereka itu pun berkata, "Aku akan pergi. Tetapi aku berjanji untuk memasuki rumah ini sekali lagi selambat-lambatnya 2 hari mendatang. Kalian akan mengenai sikap kami yang sebenarnya. Kami akan membawa tali gantungan dan menggantung kalian di dahan batang pohon di halaman itu." Orang-orang itu tidak menunggu jawaban. Mereka pun segera berdiri dan meninggalkan tempat itu dengan jantung yang membara. Namun agaknya Ki Sendawa masih belum puas untuk melepaskan mereka begitu saja. Ternyata ketika orang-orang itu sudah berada di punggung kudanya, Ki Sendawa masih berteriak, "Kami menunggu kalian selambat-lambatnya 2 hari mendatang. Jika kalian benar-benar merasa mempunyai kekuasaan karena kekuatan kalian, maka kalian tentu tidak hanya sekedar membakar hutan untuk membalas sakit hati dan dendam karena kegagalan kalian berturut-turut." Orang termuda di antara orang-orang Kediri itu hampir saja meloncat dari kudanya. Tetapi orang tertua di antara mereka telah mengantarnya sambil berkata, "Kita akan membuktikan apa yang kita katakan." Sejenak kemudian, maka keempat ekor kuda itu pun telah berpacu membawa penunggang-penunggangnya. Hanya dalam sesaat mereka telah hilang di balik regol halaman. Sepeninggal orang-orang itu, maka Ki Sanggarana menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun masih bertanya kepada Ki Sendawa, kenapa paman dengan sengaja membuat hati mereka menjadi panas. Ki Sendawa mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, sebenarnya aku mencemaskan hutan itu. Mungkin mereka tidak berbuat apa-apa atas kita. Tetapi mereka hanya membakar dan menghancurkan hutan di lereng bukit. Karena itu, aku sengaja membakar kemarahannya, agar mereka benar-benar turun dan menyerang Kabuyutan ini. Bukankah memang demikian yang kita kehendaki termasuk orang-orang Singasari yang ada di sini? Ki Sanggarana mengangguk-angguk. Ternyata dalam keadaan yang panas, pamannya masih sempat membuat perhitungan untuk menghindarkan hutan di lereng bukit itu menjadi sasaran kemarahan orang-orang Kediri. Karena itu, maka Ki Sanggarana pun kemudian berkata, jika demikian, kita harus benar-benar bersiap. Kita akan segera memerintahkan setiap anak muda untuk bersikap dengan senjata di tangan. Dalam 2 hari ini tidak seorang pun yang kita benarkan meninggalkan Kabuyutan. Sementara kita dapat memberikan keterangan kepada tetangga Kabuyutan kita agar mereka tidak terkejut dan terjebak dalam pertengkaran kita dengan orang-orang yang ingin membinasakan hutan di wilayah kita itu, berkata Ki Sendawa kemudian. Demikianlah maka perintah itu pun segera dilaksanakan. Anak-anak muda Talang Amba tiba-tiba lelah hilir mudik dari satu padukuhan ke padukuhan yang lain. Sehingga kesibukan pun nampaknya telah berubah menjadi semacam kebingungan. Kita tidak dapat memilih jalan lain, berkata Ki Sanggarana, meskipun dengan demikian berakibat kegelisahan di lingkungan rakyat Talang Amba. Dalam pada itu, beberapa orang pengawas yang dipasang oleh orang-orang Kediri yang menjadi pengikut Pangeran Lembu Sabdata mengamati keadaan di Talang Amba sambil tersenyum. Mereka melihat anak-anak muda Talang Amba bagaikan kebingungan. Mereka berjaga-jaga di padukuhan-padukuhan yang terpencar. Namun dalam waktu yang terhitung singkat mereka telah ditarik kembali ke padukuhan induk. Tetapi beberapa saat kemudian, maka mereka pun telah memencar lagi. Mereka tidak tahu bagaimana harus mempertahankan padukuhan mereka, berkata salah seorang pengamat, mereka menjadi bingung dari arah mana kawan-kawan kita akan memasuki Kabuyutan. Sehingga dengan demikian, maka anak-anak muda itu seperti kehilangan pegangan. Mereka berjaga-jaga di padukuhan-padukuhan kecil di sekitar padukuhan induk mereka, atau mereka harus berkumpul untuk mempertahankan padukuhan induk. Kawannya justru tertawa. Katanya, aku menjadi kasihan kepada mereka. Pemimpin-pemimpin mereka yang sombong sama sekali tidak memperhatikan keadaan yang sebenarnya dari anak-anak muda Talang Amba yang sebenarnya masih belum siap sama sekali menghadapi keadaan ini. Kemenangan yang pernah terjadi agaknya membuat mereka mabuk. Mereka tidak dapat lagi melihat kenyataan bahwa kemenangan di Kabuyutan ini sebenarnya bukan kemenangan mereka. Tetapi kemenangan orang-orang Singasari yang licik itu, berkata orang yang pertama. Selambat-lambatnya 2 hari lagi, Kabuyutan itu akan menjadi karang abang. Rumah-rumah akan dibakar.
Dan anak-anak muda itu akan dibantai tanpa ampun. Mungkin kita akan mendapatkan perempuan boyongan yang dapat kita bawa kembali ke Kediri, sahut kawannya. Gila, geram yang lain, aku sudah beristri. Jika aku mendapatkan gadis boyongan, tentu tidak akan aku bawa kembali ke Kediri. Kau bawa kemana? Bertanya kawannya. Aku tinggalkan saja ia di sini, jawabnya. Kawannya mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian tertawa keras-keras. Pest, desis yang lain, jangan menjadi gaduh seperti itu. Ingat, tugas kita adalah tugas rahasia. Kawannya terdiam. Namun bibirnya masih saja tersenyum-senyum. Sebenarnya lah pada saat itu, anak-anak muda Talang Amba bagaikan menjadi kebingungan. Bahkan ada beberapa orang yang menyingkir dari padukuhan-padukuhan terpencil. Mereka akan dapat menjadi korban kebinasaan orang-orang yang mengancam akan menghancurkan Talang Amba itu. Sebagian besar dari mereka telah memasuki padukuhan induk Kabuyutan dan tinggal di antara sanak kadang mereka yang berada di induk padukuhan itu. Tetapi Kisanggarana dan para bebahu Kabuyutan itu tidak berusaha untuk menenangkan mereka. Dibiarkannya saja kebingungan itu di Talang Amba. Dalam pada itu, persiapan-persiapan yang sebenarnya telah dilakukan. Kisanggarana memang menganjurkan agar para penghuni padukuhan-padukuhan kecil lebih baik meninggalkan padukuhan mereka dan berada di padukuhan induk. Sementara itu kesan kebingungan dan tingkah laku anak-anak muda yang hilir mudik dari satu padukuhan ke padukuhan yang lain itu memang disengaja oleh Kisanggarana dan para pemimpin Kabuyutan Talang Amba. Dengan demikian maka penempatan para prajurit Singasari di tempat-tempat yang memerlukan tidak dapat diamati oleh para pengawas yang tidak berani memasuki Kabuyutan. Mereka hanya mengamati dari tempat yang jauh atau memasuki daerah Pategalan di antara padukuhan-padukuhan. Sehingga mereka tidak dapat mengamat dengan cermat apa yang sebenarnya terjadi di padukuhan-padukuhan yang sedang bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan itu. Dengan keadaan yang nampaknya membingungkan dan kegelisahan yang kurang dapat dikuasai itu. Sebenarnya lah bahwa para prajurit Singasari lelah menempati tempat-tempat yang paling baik bagi mereka. Tempat yang akan memungkinkan mereka bergerak cepat ke arah yang paling memerlukan, sementara itu, anak-anak muda Talang Amba sendiri telah berada di gardu-gardu pengawasan di padukuhan-padukuhan yang terpencar. Namun mereka lelah menyiapkan alat-alat isyarat serta tanda-tanda yang sudah saling disetujui. Demikianlah. Talang Amba telah benar-benar berada dalam kesiagaan penuh. Selain anak-anak muda, maka para prajurit Singasari pun telah siap menghadapi segala kemungkinan. Dalam wujud sebagaimana anak-anak muda Talang Amba. Sebagian dari mereka pun telah berada di gardu-gardu pula. Sedangkan sebagian besar tetap berada di dalam rumah-rumah yang ditentukan bagi mereka di padukuhan-padukuhan yang tersebar. Sementara itu untuk mempercepat gerak anak-anak muda Talang Amba, maka mereka telah mempersiapkan kuda sebanyak yang ada di Kabuyutan Talang Amba. Dengan kuda-kuda itu, maka anak-anak muda Talang Amba akan dapat digerakkan ke arah pasukan lawan yang akan memasuki Kabuyutan Talang Amba. Namun sekali lagi para pengawas telah mentertawakan anak-anak muda itu. Sebagian dari mereka memang telah mempergunakan kuda-kuda itu sebagai alat penghubung dari satu padukuhan dengan padukuhan yang lain. Anak-anak Talang Amba benar-benar melakukan persiapan. Seolah-olah Kabuyutan mereka adalah satu negara besar yang sudah bersiap menghadapi serangan lawannya, berkata salah seorang pengawas. Dengan nada tengadah anak-anak muda berkuda hilir mudik, sahut yang lain, seakan-akan mereka adalah kesatria-ksatria yang sedang memeriksa pasukan segelar sepapan. Keduanya tertawa. Namun mereka pun tidak berkata lebih banyak lagi. Mereka hanya tinggal menunggu kehancuran Kabuyutan Talang Amba. Karena mereka pun sebenarnya lelah menjadi jemu mengawasi Kabuyutan itu untuk waktu yang sudah cukup lama. Meskipun mereka melakukan bersama beberapa orang dan mereka mendapat kesempatan untuk bergantian kembali ke Kediri, namun tugas itu merupakan tugas yang tidak menyenangkan. Demikianlah. Ketika hari pertama telah lewat, maka persiapan pun telah diperkuat. Agaknya orang-orang Kediri yang menjadi pengikut pangeran yang gagal menguasai Talang Amba dengan memperalat aku gagelang itu benar-benar akan turun pada hari kedua. Sebenarnya lah, ketika matahari mulai membayang di langit pada hari kedua, sepasukan yang kuat yang berada di hutan di lereng bukit telah bersiap. Ketika Pangeran Lembu Sabdata memerintahkan untuk membakar hutan itu, maka seorang pengikutnya yang ditugaskan memasuki Talang Amba sebelumnya telah mencegahnya. Kita akan menghancurkannya kemudian.
Kita akan mengikat para pemimpin Talang Amba itu pada batang-batang pohon di dalam hutan ini dan membakarnya, berkata pengikutnya itu. Kita tidak perlu memasuki hutan ini lagi, jawab Pangeran Lembu Sabdata. Tetapi orang-orang Talang Amba telah menghina kami, jawab pengikutnya, ketika kami berada di Talang Amba. Mereka mengatakan bahwa kami tidak akan berani memasuki Talang Amba. Yang dapat kami lakukan hanyalah menyalurkan kemarahan dan dendam kami hanya dengan membakar hutan itu saja. Pangeran Lembu Sabdata mengerutkan keningnya, sementara pengikutnya itu berkata selanjutnya, kami ingin menunjukkan kepada mereka, apa yang dapat kami lakukan. Karena itu, kami ingin menangkap mereka, mengikat mereka di hutan ini, kemudian membakar mereka hidup-hidup bersama seluruh hutan ini, mudah-mudahan angin bertiup nanti, sehingga hutan ini akan cepat menjadi abu. Kita akan membakar dari bagian bawah dan api akan menjalar ke lereng yang lebih tinggi. Kami akan memusnahkan semua isinya termasuk binatang-binatang liar yang ada di dalamnya. Pangeran Lembu Sabdata mengangguk-angguk. Dan pengikutnya yang lain yang ikut memasuki Talang Amba sebelumnya menyambung, para pemimpin di Talang Amba terlalu sombong dan sikapnya sangat menyakitkan hati. Dibakar hidup-hidup itu pun masih merupakan hukuman yang terlalu ringan bagi mereka. Tetapi itu akan lebih baik daripada mereka dihukum mati sebagaimana kebiasaan kami menghukum mati seorang penjahat dengan juru tuek. Terserahlah kepada kalian, desis Pangeran Lembu Sabdata. Lalu agaknya kalian mempunyai pertimbangan tersendiri. Dalam akhir hidupnya, para pemimpin itu pun akan melihat bagaimana hutan mereka akan terbakar habis. Dengan demikian maka Pangeran Lembu Sabdata telah mengurungkan niatnya untuk membakar hutan itu lebih dahulu. Akhirnya ia pun sependapat untuk menangkap para pemimpin Talang Amba yang sombong dan memaksa mereka melihat kehancuran tanah yang mereka pertahankan. Hutan yang hijau itu akan menyala dan mereka akan ikut terbakar di dalamnya. Tiba-tiba saja Pangeran Lembu Sabdata itu tertawa. Katanya, pikiran kalian memang sangat menarik. Demikianlah maka pasukan Pangeran Lembu Sabdata yang untuk beberapa malam berada di hutan itu pun telah mulai bergerak. Mereka membagi pasukan mereka menjadi beberapa kelompok. Tutup semua jalan keluar, perintah Pangeran Lembu Sabdata, tidak boleh seorang pun dari para pemimpin Talang Amba yang luput dari tangan kita. Mereka semua harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Kita akan memasuki Talang Amba dari beberapa arah. Menurut perhitunganku, mereka tidak akan mempertahankan padukuhan demi padukuhan. Tetapi mereka akan mempertahankan beberapa padukuhan terpenting saja. Terutama padukuhan induk. Karena itu, maka kita harus dapat mengepung padukuhan induk itu setelah menembus beberapa padukuhan terpenting di sekitarnya. Atas petunjuk orang-orang yang telah berada di sekitar Talang Amba sejak beberapa saat sebelumnya, maka kelompok-kelompok itu pun bergerak menuju ke sasaran. Menurut petunjuk para pengawas, maka 3 padukuhan utama sebelum padukuhan induk merupakan padukuhan yang dijaga paling ketat. Anak-anak muda Talang Amba bagaikan kebingungan. Seperti gabah sedang ditampi. Agaknya tidak ada petunjuk yang mapan bagi anak-anak muda itu, bagaimana mereka harus mempertahankan padukuhan mereka. Tetapi menurut pengamatan kami, anak-anak muda Talang Amba terbanyak ada di 3 padukuhan yang merupakan padukuhan yang membayangi padukuhan induk dari 3 jurusan, berkata salah seorang dari para pengawas. Pangeran Lembu Sabdata mempercayai petunjuk itu. Ia pun memperhitungkan bahwa anak-anak muda Talang Amba akan bertahan di padukuhan itu, sebelum mereka melepaskan pasukan lawan menuju ke padukuhan induk. Tetapi Pangeran Lembu Sabdata telah menentukan satu isyarat bagi pasukannya. Menjelang tengah hari, setiap kelompok harus sudah dapat menyelesaikan tugas masing-masing di padukuhan-padukuhan itu, seterusnya setelah isyarat dibunyikan, maka tengah hari mereka memasuki padukuhan induk dari 3 arah dan seterusnya padukuhan induk itu harus benar-benar dikepung rapat. Jika ada kesulitan, maka setiap kelompok harus memberikan laporan, sehingga bagi kelompok yang memiliki kelebihan kekuatan akan mengirimkan bantuan secukupnya, berkata Pangeran Lembu Sabdata. Tetapi para pemimpin kelompok itu pun tertawa. Salah seorang di antara mereka berkata, apakah kira-kira di antara kita ada yang akan mengalami kesulitan? Jika demikian, maka sebaiknya kelompok yang mengalami kesulitan itu kembali saja ke Kediri, melepaskan pakaian pengawal kita dan ikut masak saja di dapur. Beberapa orang pemimpin pasukan pengawal yang terlibat dalam kegiatan Pangeran Lembu Sabdata dan beberapa orang saudaranya itu tertawa pula. Bahkan Pangeran Lembu Sabdata pun akhirnya tersenyum juga sambil berkata, siapa tahu.
Anak-anak Talang Amba sudah berlatih keras untuk beberapa hari. Mungkin ada keajaiban yang membuat mereka memiliki kekuatan seorang prajurit Linui. Yang mendengar gurau pangeran yang sebelumnya selalu bersungguh-sungguh itu pun tertawa pula. Demikianlah, maka sejenak kemudian pasukan itu benar-benar telah menuruni bukit. Mereka meninggalkan hutan yang juga termasuk wilayah Talang Amba. Mereka sama sekali tidak menghiraukan padukuhan-padukuhan kecil yang terpencar. Tetapi mereka langsung menuju ke 3 padukuhan yang cukup besar di seputar padukuhan induk, sekedar dipisahkan oleh bulak-bulak sempit. Anak-anak muda Talang Amba memang memberikan kesan bahwa padukuhan itulah yang paling banyak dipertahankan, karena letaknya yang melindungi padukuhan induk Kabuyutan Talang Amba. Dalam pada itu, ketika kelompok-kelompok pasukan Pangeran Lembu Sabdata itu mendekati padukuhan-padukuhan di Talang Amba, maka para pengawas di antara anak-anak muda Talang Amba pun segera memberikan laporan. Beberapa orang berkuda meninggalkan padukuhan-padukuhan kecil yang memang tidak akan mereka pertahankan. Tetapi, sebenarnya lah bahwa padukuhan-padukuhan itu bukannya padukuhan yang dikosongkan oleh anak-anak muda Talang Amba. Dengan cerdik anak-anak muda Talang Amba yang telah berbaur dengan prajurit-prajurit Singasari di padukuhan-padukuhan kecil itu memang menghindari pasukan Pangeran Lembu Sabdata. Jika pasukan Pangeran Lembu Sabdata menuju ke sebuah padukuhan kecil sekedar untuk lewat, maka anak-anak di padukuhan itu telah berusaha untuk bersembunyi. Sementara itu pasukan Pangeran Lembu Sabdata pun tidak banyak memperhatikan padukuhan itu. Mereka sekedar lewat saja jalan induk yang membelah padukuhan itu menuju ke sasaran. Apabila ketika kelompok-kelompok pasukan itu melihat beberapa anak muda yang meninggalkan padukuhan itu di atas punggung kuda, maka mereka pun semakin meyakini kebenaran perhitungan mereka, bahwa pasukan Talang Amba bertahan di seputar induk padukuhan. Namun dalam pada itu, demikian pasukan Pangeran Lembu Sabdata itu lewat, maka anak-anak muda Talang Amba dan para prajurit Singasari yang berada di padukuhan-padukuhan kecil itu pun segera bersiap-siap. Beberapa saat kemudian, maka pasukan Pangeran Lembu Sabdata itu pun telah mendekati 3 padukuhan induk yang mereka perhitungkan menjadi daerah pertahanan orang-orang Talang Amba. Pasukan Pangeran Lembu Sabdata itu memang tidak menghiraukan mereka menuju ke padukuhan induk menerobos lewat bulak-bulak di luar ketiga padukuhan yang mereka perkirakan menjadi daerah pertahanan orang-orang Talang Amba itu. Pasukan itu memang akan menusuk dan menghancurkan orang-orang Talang Amba yang bertahan di padukuhan-padukuhan itu. Baru menjelang tengah hari pasukan itu akan bergerak dan mengepung padukuhan induk, sehingga tidak seorang pun yang boleh lolos dari tangan mereka. Sementara itu, di saat pasukan Pangeran Lembu Sabdata itu bertempur di ketiga padukuhan yang menjadi sasaran itu, maka sekelompok kecil dari mereka akan mengamati padukuhan induk, agar tidak ada orang yang berusaha melarikan diri. Demikianlah, maka pasukan itu pun benar-benar telah berada di hadapan padukuhan-padukuhan yang menjadi sasaran. Setiap kelompok akan menghadapi satu padukuhan. Mereka mendapat waktu untuk menghancurkan seisi padukuhan itu dalam waktu setengah hari. Sampai saatnya menjelang tengah hari mereka akan mengepung padukuhan induk. Untuk mempersiapkan sergapan mereka ke padukuhan-padukuhan yang menjadi sasaran, maka kelompok-kelompok pasukan itu pun kemudian telah mengatur diri. Pasukan-pasukan yang telah disusun dalam kelompok-kelompok itu telah memencar, membuat gelar sebelum mereka memasuki padukuhan. Membuang-buang waktu, desis seorang pengawal, seharusnya kita tidak perlu menganggap lawan di padukuhan itu sebagian lawan yang berarti, sehingga sebenarnya kita tidak perlu menyusun gelar. Begitu saja kita memasuki padukuhan itu lewat beberapa arah. Langsung saja kita menghancurkan padukuhan itu dan membakar semua rumah yang ada dan membunuh semua laki-laki yang melawan. Pemimpin-pemimpin kita terlalu berhati-hati, jawab kawannya, tetapi itu tidak ada jeleknya. Kita akan menghancurkan padukuhan itu dengan lebih sempurna, dengan gelar kita akan menempuh lawan kita dan menghancurkannya sampai tuntas. Kawannya mengangguk-angguk. Namun rasa-rasanya sangat segan untuk maju dalam gelar yang sangat mengikat itu. Tetapi para pengawal itu tidak dapat berbuat lain. Pimpinan mereka menghendaki demikian, dan mereka harus melakukannya. Perlahan-lahan gelar pasukan Lembu Sabdata itu pun merayap maju. Pangeran Lembu Sabdata sendiri berada di luar ketiga gelar yang siap untuk menghancurkan padukuhan-padukuhan di hadapan mereka. Dengan demikian Pangeran Lembu Sabdata akan dapat mengatur seluruh pasukan yang dibawanya. Dalam pada itu, sebenarnya lah anak-anak muda Talang Amba dan para prajurit Singasari telah bersiap di dalam ketiga padukuhan itu.
Sementara itu anak-anak muda di padukuhan-padukuhan kecil di luar ketiga padukuhan itu telah mendapat perintah pula untuk bergerak jika pertempuran telah terjadi. Mereka mendapat perintah untuk menghalangi semua unsur yang ada di dalamnya pasukan Pangeran Lembu Sabdata yang akan melarikan diri. Ketika pasukan Pangeran Lembu Sabdata dalam gelar yang lengkap itu semakin dekat dengan padukuhan-padukuhan yang menjadi sasaran mereka, maka anak-anak muda yang ada di padukuhan-padukuhan itu pun telah mempersiapkan busur dan anak panah. Sebagaimana yang pernah mereka lakukan, maka dalam bentuknya pertama, mereka harus berusaha mengurangi jumlah lawan mereka sebanyak-banyaknya. Tetapi pasukan Pangeran Lembu Sabdata pun telah mengenal cara itu pula. Karena itu, maka mereka yang telah berada di paling depan telah bersiap dengan perisai untuk melindungi diri dari ujung anak panah dan lembing. Sejenak kemudian, maka benturan pun tidak dapat dihindarkan lagi. Ketika aba-aba terdengar dari para senopati dalam gelar itu, maka para pengawal dalam pasukan Pangeran Lembu Sabdata pun telah bergerak semakin cepat. Sebagian dari mereka dengan segan ikut pula berlari-lari. Bahkan ada juga yang sempat bergumam, anak-anak Talang Amba memang gila. Mereka dapat memaksa kami berlari-lari seperti ini. Sebaiknya kita memasuki padukuhan itu dari arah yang manapun yang kita kehendaki. Tetapi kawannya tidak menjawab. Tiba-tiba saja ia terpaksa meloncat menghindar ketika sebuah lembing mengarah kepadanya. Satu lontaran yang luar biasa, desis pengawal yang hampir saja terkena itu, lembing itu melampaui perisai yang melindungi pasukan ini. Kita sudah semakin dekat, jawab yang lain. Bagaimanapun juga kita harus berhati-hati, berkata kawannya pula. Anak-anak Talang Amba pernah belajar bagaimana mereka harus melontarkan senjata-senjata mereka. Tidak ada jawaban lagi. Semua orang mulai memperhatikan tugas mereka di dalam satu kelompok yang cukup besar yang memencar dalam gelar yang melebar. Namun yang tidak mereka duga sebelumnya, ketika tiba-tiba saja mereka melihat anak-anak muda Talang Amba telah muncul dari balik dinding dan kemudian bahkan berloncatan keluar. Sikap anak-anak muda Talang Amba itu memang mengejutkan. Menurut perhitungan, maka anak-anak muda Talang Amba itu akan tetap berlindung di balik dinding batu sambil melontarkan anak panah dan lembing, sehingga dengan demikian mereka berharap untuk dapat mengurangi jumlah lawan sebanyak-banyaknya. Namun bagi pasukan yang berpengalaman, maka mereka telah bersedia dengan pasukan berperisai untuk mengatasinya. Tetapi yang mereka hadapi kemudian justru anak-anak muda Talang Amba itulah yang berloncatan keluar dari balik dinding dengan senjata teracu. Aneh, desis salah seorang di antara para penyerang, mungkin juga bahwa anak-anak itu sudah menjadi gila. Dalam pada itu, senopati yang memimpin setiap kelompok itu pun telah mengambil sikap menghadapi anak-anak muda Talang Amba yang justru keluar dari sarang mereka. Dengan tegas para senopati itu memerintahkan agar setiap orang di dalam pasukan itu tidak ragu-ragu. Lakukanlah tugas kalian dengan tegas dan penuh tanggung jawab, perintah para senopati. Jika lawan kalian terbunuh, adalah satu hal yang sangat wajar. Dan kalian memang harus membunuh sebanyak-banyaknya. Sebelum lengah hari tugas kalian di sini harus sudah selesai, sebelum kita memasuki padukuhan induk kabuyutan. Perintah itu menjalar dari mulut ke mulut, sehingga setiap orang pun kemudian mendengar, bunuh lawan sebanyak-banyaknya dan hancurkan padukuhan itu sehingga menjadi abu. Beberapa orang pengawal dan pasukan Pangeran Lembu Sabdata itu justru menjadi gembira. Setelah mereka mengatasi perasaan terkejut mereka, maka mereka merasa akan mendapat permainan yang mengasyikkan. Perburuan yang akan sangat menyenangkan, berkata salah seorang di antara mereka. Lalu katanya kepada kawan di sampingnya, marilah kita bertaruh. Siapa di antara kita yang lebih banyak membantai lawan? Tentu aku, jawab kawannya. 2 keping uang untuk 1 kepala, berkata orang pertama, kita hitung berapa selisihnya. Tetapi kita harus jujur. Bagus. Kau harus menjual kerbaumu untuk membayar taruhan ini, jawab kawannya pula. Demikianlah, maka jarak yang menjadi semakin pendek itu pun akhirnya telah dilampaui. Kedua pasukan itu pun telah membenturkan diri dengan serunya. Keduanya telah merundukkan senjata masing-masing. Sementara itu sorak yang gemuruh bagaikan membelah langit, kedua belah pihak telah meneriakkan aba-aba. Peringatan dan ancaman-ancaman. Bahkan ada pula yang telah mengumpat-umpat. Benturan itu benar-benar mengejutkan para pengikut Pangeran Lembu Sabdata. Ternyata mereka tidak menyangka bahwa pada benturan pertama itu,
Pasukan mereka dalam gelar itu bagaikan membentur benteng yang sangat kuat. Ternyata pada saat terakhir, anak-anak muda Talang Amba yang berloncatan keluar dari padukuhan itu pun telah menyusun satu gelar yang dapat mengimbangi gelar pasukan Pangeran Lembu Sabdata. Dengan demikian, maka induk pasukan dari para pengikut Pangeran Lembu Sabdata itu telah berhadapan dengan induk pasukan anak-anak muda Talang Amba. Sementara itu sayap-sayapnya pun telah berhadapan dengan sayap-sayap pasukan Talang Amba pula. Yang terjadi itu bukan saja satu di antara tiga kelompok pasukan Pangeran Lembu Sabdata. Tetapi ketiga kelompok pasukan Pangeran Lembu Sabdata telah menghadapi keadaan yang serupa. Bukan main, geram salah seorang senopati dari pasukan Pangeran Lembu Sabdata. Anak-anak Talang Amba yang berlatih dalam waktu yang singkat itu telah mampu melakukan satu gerak pasukan dengan cepat dan rapi. Bagaimanapun kerasnya mereka melatih diri. Namun agaknya mereka mendapatkan seorang atau lebih pelatih yang memang mumpuni dalam perang gelar. Demikianlah yang terjadi kemudian adalah satu arena pertempuran yang sengit. Ternyata anak-anak muda Talang Amba bukan kambing hitam yang lemah yang dapat diperlakukan sekehendak hati pasukan lawannya. Para pengikut Pangeran Lembu Sabdata tidak dapat membantai orang-orang Talang Amba sebagaimana mereka kehendaki. Dua orang pengikut Pangeran Lembu Sabdata yang bertaruh tentang jumlah orang yang dapat mereka bunuh, telah terkejut pula menghadapi lawan-lawannya. Pada saat mereka benar-benar ingin membunuh untuk mendapatkan kemenangan di dalam taruhan, maka keduanya ternyata telah menghadapi dua orang anak muda yang tangguh. Masing-masing menghadapi anak-anak muda yang ternyata memiliki kemampuan yang tinggi dalam mempermainkan senjata mereka. Gila, geram pengikut Pangeran Lembu Sabdata itu, siapakah yang mengajari kalian dalam ilmu pedang? Tiba-tiba saja salah seorang di antara lawan-lawannya itu menjawab, Ki Sanggarana. Omong kosong, teriak pengikut Pangeran Lembu Sabdata, suruh Sanggarana maju ke hadapanku. Ia sendiri tidak akan mampu menghadapi aku dalam sekejap. Tetapi aku adalah muridnya. Guru yang cakap akan dapat membuat muridnya menjadi lebih pandai dari gurunya. Dan agaknya Ki Sanggarana adalah guru yang baik. Persetan, geram pengikut Pangeran Lembu Sabdata itu. Dengan kemarahan yang menghentak-hentak dadanya, maka pengikut Pangeran Lembu Sabdata itu pun berusaha untuk dengan cepat mengakhiri pertempuran. Namun ternyata lawan yang dihadapinya adalah lawan yang tangguh. Pengikut Pangeran Lembu Sabdata itu tidak dapat mengalahkannya dalam sekejap seperti yang diduganya bahkan dalam benturan senjata. Pengikut Pangeran Lembu Sabdata itu menjadi semakin heran. Lawannya bukan saja memiliki ilmu pedang yang mapan, yang dapat mengimbangi ilmunya, tetapi juga memiliki kekuatan yang mengejutkan. Yang terjadi benar-benar di luar perhitungan para pengikut Pangeran Lembu Sabdata. Ternyata orang-orang Talang Amba itu mampu memberikan perlawanan jauh lebih baik dari yang mereka perhitungkan. Namun dalam pada itu, para pengikut Pangeran Lembu Sabdata itu telah menemukan beberapa persoalan yang menjadi pertanyaan di antara mereka. Kadang-kadang mereka menemukan lapisan-lapisan yang sangat lemah di antara pertahanan lawan. Namun dalam saat-saat yang pendek, maka lapisan-lapisan itu pun bagaikan bergeser. Ada di antara pasukan lawan yang seakan-akan bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Dan ada di antara lawan yang selalu bertempur berpasangan. Akhirnya orang-orang yang berada di dalam pasukan Pangeran Lembu Sabdata itu pun menemukan jawabnya. Kemampuan anak-anak muda Talang Amba itu tidak tampak. Anak-anak muda Talang Amba itu terdiri dari beberapa tataran. Ada yang ternyata masih baru mulai pada tataran pertama dalam olah kanuragan, namun ada di antara mereka yang memiliki ilmu yang telah mapan. Hal itu telah menumbuhkan kecurigaan pula pada para pengikut Pangeran Lembu Sabdata. Namun mereka tidak mempunyai kesempatan terlalu banyak. Lawan mereka mengalir dalam jumlah yang cukup besar, melampaui jumlah mereka. Sementara itu, sebagian dari mereka memiliki kemampuan yang tinggi. Sebenarnya lah pasukan Talang Amba adalah campuran antara anak-anak muda Talang Amba sendiri dan para prajurit Singasari yang mengenakan pakaian seperti anak-anak muda Talang Amba. Satu pertempuran sebagaimana pernah pula terjadi saat orang-orang Talang Amba menghadapi para pengawal dari Gagelang. Hal-hal yang dianggap janggal itu pun kemudian telah dilaporkan pula kepada Pangeran Lembu Sabdata. Beberapa dugaan telah membuat Pangeran Lembu Sabdata itu marah sekali. Jadi kita mendapatkan keterangan yang salah, bentak Pangeran Lembu Sabdata. Masih dalam penyelidikan Pangeran, jawab seorang pengawalnya, tetapi ada di antara anak-anak Talang Amba yang memiliki kemampuan yang mengagumkan. Mereka berhasil mengimbangi kemampuan orang-orang kita.
Hanya 3 orang di Talang Amba yang dapat diperhitungkan di samping Ki Sanggarana dan Ki Sendawa. Yang lain adalah tikus-tikus kecil yang tidak akan dapat melawan kalian, Pangeran Lembu Sabdata hampir berteriak. Ya Pangeran, pengawalnya menjadi cemas melihat sikap Pangeran yang marah itu, sehingga ia tidak memberikan laporan lebih terperinci, karena pengawal itu pun sedang menunggu mungkin ada perkembangan keadaan yang menguntungkan bagi pasukan Pangeran Lembu Sabdata itu. Namun ternyata arena pertempuran itu tidak segera berubah. Pasukan Pangeran Lembu Sabdata tidak segera dapat mendesak lawannya. Jika pasukan itu bersepakat untuk menyelesaikan padukuhan-padukuhan itu sebelum tengah hari, untuk selanjutnya mereka akan memasuki padukuhan induk, maka ternyata kemajuan mereka tidak seperti yang mereka perhitungkan. Bahkan di beberapa bagian dari medan itu, jumlah anak-anak muda Talang Amba yang terlalu banyak, telah membuat lawan mereka mengalami kesulitan. Karena itulah, maka Pangeran Lembu Sabdata kemudian menjadi curiga tentang kekuatan lawan. Dengan demikian maka ia pun kemudian memanggil pengawalnya dan memerintahkannya untuk melihat langsung perkembangan keadaan. Kita tidak boleh terlambat, berkata Pangeran Lembu Sabdata. Sebelum matahari sampai di puncak langit kita harus sudah menyelesaikan pertempuran ini. 2 orang di antara pengawal khususnya itu pun kemudian langsung menuju ke medan, untuk melihat sendiri, apa yang sebenarnya telah terjadi, sehingga pasukannya seakan-akan tidak mampu untuk mendesak maju anak-anak muda Talang Amba. Sekilas kedua orang itu melihat, bahwa lawan memang terlalu banyak, anak-anak muda Talang Amba bertempur dalam kelompok-kelompok untuk menghadapi para pengikut Pangeran Lembu Sabdata. Dan ternyata bukan saja anak-anak muda yang telah turun ke medan. Tetapi orang-orang yang lebih tua pun telah ikut pula. Seolah-olah semua laki-laki di Talang Amba telah ikut dalam pertempuran itu. Untuk beberapa saat kedua pengawal itu mengamati dengan saksama. Namun akhirnya mereka pun menemukan kejanggalan seperti yang pernah dilaporkan. Ada sebagian dari pasukan Talang Amba yang memiliki kemampuan yang mencurigakan. Aku tidak percaya bahwa orang-orang yang mampu menahan kemajuan pasukan kita itu adalah anak-anak muda Talang Amba, berkata salah seorang dari mereka. Jadi, mereka orang-orang mana? Bertanya kawannya. Aku jadi curiga pula terhadap kemampuan para pengawas yang ditugaskan oleh Pangeran Lembu Sabdata mengamati daerah ini sebelum ditentukan serangan ini, jawab yang pertama. Maksudmu, Talang Amba telah disusupi oleh pasukan Singasari seperti yang pernah terjadi, bertanya kawannya. Ya, jawab yang pertama. Dalam jumlah yang besar, bertanya kawannya pula. Ya, jawab yang pertama pula. Tetapi kawannya menggeleng. Katanya, pengawas yang ditempatkan di daerah ini tidak hanya 1 orang. Tetapi cukup banyak. Jika di daerah ini telah didatangi sepasukan dari Singasari, mereka tentu melihatnya. Mungkin pada saat mereka memasuki padukuhan-padukuhan. Mungkin pada hari-hari yang lain. Orang yang pertama mengangguk-angguk. Pengawas yang dikirim ke daerah Talang Amba memang cukup banyak. Mereka dapat mengawasi jalan-jalan masuk ke Kabuyutan. Jika satu pasukan memasuki Kabuyutan ini, maka mereka tentu melihatnya. Seandainya pasukan itu dipecah-pecah dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil, maka mereka pun akan dapat pula mengetahuinya. Sulit bagi pasukan Singasari untuk berada di Kabuyutan Talang Amba tanpa diketahui oleh para pengawas, berkata orang yang pertama itu. Namun tiba-tiba kawannya bertanya, bagaimana jika orang-orang Singasari itu memang belum beranjak sejak peristiwa dengan orang-orang Gagelang itu? Tentu tidak, jawab orang pertama, menurut keterangan yang sampai kepada kita, mereka telah meninggalkan Talang Amba. Yang ada di Kabuyutan itu tinggal 2 orang anak muda dan seorang yang sudah lebih tua hanya itu. Tetapi apakah mungkin anak-anak muda Talang Amba memiliki kemampuan yang demikian tinggi hanya dalam waktu penempaan yang pendek? Betapapun tinggi ilmu orang yang menempa mereka? Tentu tidak, jawab orang pertama. Jadi kesimpulanmu, desak kawannya. Orang yang pertama itu termangu-mangu. Namun menilik pertempuran yang berlangsung dengan dahsyatnya itu, maka ia pun berdesis, memang agaknya ada unsur orang di luar Kabuyutan ini yang ikut dalam pertempuran itu seperti yang pernah terjadi. Tetapi kapan mereka berada di dalam lingkaran Kabuyutan itu? Kawannya mengangguk-angguk. Lalu ia pun bertanya lagi, jadi apa yang akan kita laporkan kepada Pangeran Lembu Sabdata? Orang yang pertama itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku tidak sampai hati untuk mengatakan bahwa pasukan dari luar Kabuyutan memang ada di antara anak-anak muda Talang Amba.
Kenapa tidak sampai hati, bertanya kawannya. Kau sadar, apa yang akan dilakukan Pangeran Lembu Sabdata dan Senopati yang memimpin pasukan ini terhadap para pengawas? Para pengawas itu tentu akan mendapat hukuman yang sangat berat. Apalagi jika pasukan Pangeran Lembu Sabdata nanti dapat dihancurkan. Jadi, apa yang akan kita katakan? Jika kita tidak mengatakan yang sebenarnya, tetapi akhirnya pasukan kita itu pecah, apakah justru bukan kita sendiri yang akan mendapat hukuman? Aku sadar, jawab orang pertama, agaknya kita akan melaporkan saja apa yang kita lihat tanpa memberikan dugaan apapun tentang orang-orang yang ada di antara anak-anak muda Talang Amba. Kita hanya akan mengatakan bahwa di antara anak-anak muda Talang Amba terdapat anak-anak muda yang memiliki ilmu yang dapat mengimbangi orang-orang kita. Siapapun mereka. Mungkin anak-anak muda Talang Amba sendiri yang sudah berlatih dengan keras, sehingga mereka memiliki kemampuan yang mengejutkan. Kawannya mengangguk-angguk. Ia sependapat dengan kawannya itu. Ia pun tidak ingin melihat para pengawas mendapat hukuman yang berat karena mereka tidak dapat mengetahui tataran kemampuan lawannya. Bahkan mungkin ada unsur dari luar yang telah memasuki kabuyutan Talang Amba. Demikianlah mereka pun kemudian kembali kepada Pangeran Lembu Sabdata yang dikawal oleh beberapa orang mengamati pertempuran dari jarak yang cukup. Ketika para pengawal yang mendapat perintah untuk mengamati pertempuran dari dekat itu menemuinya, maka dengan serta-merta pangeran itu pun bertanya, bagaimana menurut pertimbanganmu atas laporan-laporan tentang keadaan medan? Memang ada beberapa masalah yang timbul pangeran, jawab salah seorang dari mereka, ternyata anak-anak muda Talang Amba sebagian memiliki kemampuan yang mampu mengimbangi pasukan kita. Mungkin mereka adalah anak-anak muda yang telah mendapat tempaan yang berat selama ini. Mungkin Talang Amba telah menunjuk sebagian dari anak mudanya yang memang sudah memiliki sedikit ilmu kanuragan. Kemudian orang-orang yang sudah memiliki dasar itu telah ditempa sehingga mereka menjadi pengawal kabuyutan yang kuat sekarang ini. Tetapi Pangeran Lembu Sabdata membentak, jangan mengigau. Anak-anak muda Talang Amba tidak akan mungkin mencapai tataran kemampuan pasukan kita. Mungkin mereka memang meningkat, tetapi tentu masih jauh dari tataran pasukan Kediri. Tetapi kami memang melihat orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi, desis pengawal itu. Gila. Ada yang tidak wajar di Talang Amba. Dan ini adalah kesalahan para pengawas, geram Pangeran Lembu Sabdata. Dalam pada itu, maka dua orang pengawal yang lain telah datang pula berlari-lari kecil dengan nafas terengah-engah. Dengan sertu-merta kedua orang itu menghadap Pangeran Lembu Sabdata. Seorang di antaranya berkata sendat, Pangeran. Agaknya memang benar ada orang Singasari atau Gagelang yang ada di antara anak-anak muda Talang Amba. Pengawal yang lapor pertama itu menarik nafas dalam-dalam, ia sudah berusaha melindungi para pengawas. Tetapi agaknya kawan-kawannya tidak berbuat demikian, sehingga mereka mengatakan terus terang, apa yang telah mereka lihat. Jadi menurut pertimbanganmu, yang memiliki ilmu yang mampu mengimbangi ilmu orang-orang kita itu bukan anak muda Talang Amba sendiri? Bukan pangeran, jawab pengawal itu, aku yakin bahwa mereka bukan anak-anak muda Talang Amba meskipun menilik pakaian mereka memang demikian. Pangeran Lembu Sabdata menggeram. Kemarahannya bagaikan membakar jantungnya. Dengan suara bergetar ia berkata, jadi, apa artinya aku menempatkan para pengawas di sekitar kabuyutan ini untuk waktu yang cukup lama dengan biaya yang tinggi? Ternyata mereka tidak mampu melakukan tugas mereka mengamati kabuyutan Talang Amba. Jika benar di antara anak-anak muda dan pengawal kabuyutan itu orang-orang Singasari atau Gagelang, maka tugas kita akan menjadi berat. Tidak mudah untuk menghancurkan mereka. Apalagi sesuai dengan rencana kita untuk menyelesaikan tugas kita masing-masing di setiap padukuhan sampai sebelum tengah hari. Tidak mungkin dapat kita lakukan pangeran, pengawal yang melaporkan tentang kehadiran orang-orang dari luar kabuyutan itu menyambung, pertempuran, di padukuhan-padukuhan itu ternyata sulit untuk dapat maju meskipun hanya setapak. Pangeran Lembu Sabdata menjadi tegang. Katanya, aku masih menunggu laporan dari dua orang yang melihat keadaan padukuhan yang satu lagi. Sejenak kemudian, dua orang pengawal telah mendekati mereka pula. Dua orang pengawal yang mengamati pertempuran di padukuhan ketiga. Bagaimana pendapatmu? Bertanya Pangeran Lembu Sabdata ketika keduanya mendekat. Ada kekuatan lain yang membantu orang-orang Talang Amba Pangeran.
Kami meragukan bahwa kemampuan anak-anak muda Talang Amba akan dapat maju demikian pesatnya dalam waktu yang dekat, jawab pengawal itu, tetapi kami belum mendapat bukti. Dari manakah orang-orang yang ada di antara orang-orang Talang Amba itu? Jawab pengawal itu. Bodoh, geram Pangeran Lembu Sabdata, kenapa kau tidak menyebutkan saja orang Singasari atau orang Gagelang? Bagaimana kami dapat menyebut demikian? Pangeran, jawab pengawal itu, kami tidak melihat perbedaan lahiriah antara orang-orang yang kami anggap memiliki kelebihan itu dengan anak-anak muda Talang Amba sendiri. Bagus, Pangeran Lembu Sabdata hampir berteriak, orang manapun mereka, tetapi ada kekuatan dari luar Talang Amba yang membantu mereka. Kedua orang itu ragu-ragu. Namun akhirnya mereka mengangguk. Nah, bukankah sudah lengkap? Ketiga padukuhan itu sudah diamati. Hasilnya sama. Ada kekuatan lain yang ada di Kabuyutan Talang Amba. Meskipun di antara kalian tidak berani menyebut bahwa mereka berasal dari Singasari atau Gagelang. Tetapi itu bukan soal. Soalnya adalah para pengawas tidak melihat ada kekuatan lain yang memasuki Talang Amba itu, kemarahan Pangeran Lembu Sabdata bagaikan akan meledakkan jantungnya. Para pengawal yang telah mengamati pertempuran di tiga padukuhan itu tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka memang mengatakan demikian. Mereka melihat kekuatan yang bukan anak-anak Talang Amba sendiri. Dalam pada itu, tiba-tiba saja Pangeran Lembu Sabdata itu berteriak, panggil pemimpin pengawas itu. Ia ada di sini sekarang. Para pengawal itu menjadi termangu-mangu. Pemimpin pengawas itu memang berada di medan itu bersama para pengawas yang lain. Mereka ikut serta di dalam pasukan Pangeran Lembu Sabdata. Ketika pasukan itu mendekati Talang Amba, maka mereka langsung bergabung dengan pasukan itu. Cepat, teriak pangeran itu pula. Dua orang pengawal telah melangkah meninggalkan sekelompok pengawal yang berada di sekitar Pangeran Lembu Sabdata yang marah. Demikian keduanya melangkah menjauh, maka seorang di antara mereka berkata, pengawas itu memang bodoh. Mereka tidak dapat melihat kapan orang-orang dari luar itu masuk. Jika hanya satu atau dua, mungkin 10-20, masih dapat dimengerti. Tetapi kekuatan yang ada di Talang Amba terdiri dari beberapa kelompok yang memencar di semua padukuhan. Dua orang pengawal itu menyadari apa yang mungkin dapat terjadi atas pemimpin pengawas itu, karena para pengawas yang berada di sekitar Kabuyutan ini memang sudah menghabiskan banyak biaya. Seolah-olah semua yang mereka minta telah dipenuhi dengan satu harapan, bahwa Pangeran Lembu Sabdata akan dapat memasuki Talang Amba dengan rancak dan membakar rumah-rumah yang dikehendaki. Yang terakhir Pangeran Lembu Sabdata akan membakar hutan di lereng bukit tanpa diganggu oleh siapapun. Tetapi keinginan Pangeran Lembu Sabdata itu telah pecah ketika diketahuinya, bahwa ada kekuatan lain yang membantu Kabuyutan Talang Amba. Demikianlah, maka kedua pengawal itu telah mencari pemimpin pengawas yang memang ada di medan. Semula mereka berada di belakang pasukan para pengikut Pangeran Lembu Sabdata yang bertempur di padukuhan di hadapan mereka. Namun ketika kedua pengawal itu sampai ke belakang medan, mereka tidak segera dapat menemukan pemimpin pengawas itu. Agaknya ia telah melibatkan diri, berkata salah seorang dari para pengawal itu. Apakah mereka memang mendapat tugas yang demikian? Bertanya kawannya. Aku tidak tahu. Menurut pendapatku, kewajiban mereka sudah selesai sampai saatnya Pangeran Lembu Sabdata datang ke Kabuyutan ini, karena mereka hanya bertugas untuk mengawasi. Tetapi apabila mereka dengan sukarela ikut pula di dalam pasukan ini, hal itu memang mungkin sekali terjadi. Kawannya mengangguk-angguk. Mungkin para pengawas termasuk pemimpinnya itu melihat kesulitan yang terjadi di medan, sehingga mereka terdorong untuk ikut serta membantunya. Karena itu, maka kedua orang pengawal itu pun telah mendekati arena pertempuran untuk mencari pemimpin pengawas yang mungkin telah ikut bertempur. Tetapi mereka tidak segera melihat pemimpin pengawas itu. Meskipun mereka sudah beberapa lama berada di medan, seakan-akan telah menilik semua orang yang bertempur, namun seorang pun dari pengawas tidak diketemukannya. Mungkin ia berada di padukuhan yang lain, gumam salah seorang di antara kedua orang pengawal itu. Mungkin. Tetapi mungkin mereka telah tidak ada di medan di Kabuyutan Talang Amba ini, jawab yang lain. Pergi, bertanya kawannya. Ya. Melarikan diri. Bukan saja untuk menyingkir dari kemungkinan ditangkap oleh orang-orang Talang Amba, tetapi jika mereka tetap berada di sini,
mereka tentu akan ditangkap oleh Pangeran Lembu Sabdata sendiri. Jika demikian, maka nasib mereka akan jauh lebih buruk daripada mereka ditangkap oleh orang-orang Singasari. Jika yang berada di Talang Amba itu prajurit-prajurit Singasari, jawab yang lain. Kawannya mengangguk-angguk. Katanya, kau benar, jika ia jatuh ke tangan Pangeran Lembu Sabdata yang melihat kesulitan di medan kali ini, maka mungkin sekali, umurnya tidak akan sampai malam nanti. Tetapi, nasib kita sendiri pun menjadi gawat, jika kita tidak dapat menghadapkan para pengawas, desis yang lain. Kedudukan kita agak lain. Kita tidak pernah dianggapnya menipu atau berkhianat, berkata kawannya. Bersambung ke bab 47.